kita klik Rumah Belajar Virtual Lab. Kemudian akan tampil halaman ini ya, yang pertama ini Lab Maya atau homepage. Kita klik. Kemudian tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, di sini ada icon login, tapi tidak melakukan login juga masih bisa menggunakannya. Kita lihat ke bawah. Kita lihat. Nah, di sini banyak sekali ya virtual lab-nya. Kemudian tampilan awalnya akan seperti ini. Tampilan awal untuk virtual lab-nya. Nah, kita belajar dari ini dulu ya, icon buku ini jika kita klik maka akan tampil teori-teori fotosintesis. Nah, ini tampil fotosintesis, kemudian bagian-bagian yang dapat melakukan fotosintesis, kemudian ada prosesnya, kemudian reaksi terang, reaksi gelap, kemudian faktor-faktor yang berperan dalam fotosintesis seperti klorofil dan lain-lain. Nah, jika sudah membaca teori tadi, kita bisa tutup ya, klik tutup ini, klik. Nah, kemudian kita bisa melakukan praktikum atau virtual lab ya. Sebelum itu kita klik dulu ini sampingnya icon buku, ini ada bantuan. Nah, bantuan ini merupakan tempat untuk mengetahui apa saja kegunaan-kegunaan icon di sini. Seperti ini ya, di pengaturan itu bisa nanti diklik. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, itu dia. Ada apa saja bagian daun yang diamati juga ada. Kemudian ini juga bisa tekan bagian pada organ daun. Nah, nanti ada penjelasannya ya. Nah, jika sudah mengerti, kita klik saja tutup. Kita klik tutup. Nah, kita mulai praktikum ya, bisa mulai praktikum. Misalnya kita hilangkan air di sini. Kita hilangkan air. Kita klik. Nah, maka proses fotosintesis ini tidak berjalan jika tidak ada air. Kemudian kita nyalakan lagi airnya. Nah, jika ada air maka akan tetap berjalan. Kemudian di sini ada matahari ya, ada matahari di atas. Nah, sinar matahari ini yang kuning. Matahari itu dipergunakan oleh tumbuhan untuk menyelenggarakan fotosintesis sebenarnya sangat kecil, yakni kurang dari 2% dari energi yang tersedia, dan hanya sinar matahari yang panjang gelombang tertentu yang efektif untuk kegiatan fotosintesis ya. Nah, aktivitas fotosintesis ini mengalami puncaknya pada siang hari, namun rendah pada pagi dan sore hari. Nah, kemudian kita klik selanjutnya di sini. Nah, air tadi kan kita matikan itu. Jika kita klik ini, maka tidak berjalan ya proses fotosintesisnya. Kenapa demikian? Karena air itu berperan penting dalam proses fotosintesis. Nah, jika tidak ada air, maka tidak akan terjadi fotolisis ya, atau reaksi kimia, sehingga tidak memungkinkan ada pembentukan gula. Nah, kemudian kita klik lagi selanjutnya, ada karbon dioksida. Nah, kita coba lihat ya, apabila karbon dioksida ini tidak ada dalam proses fotosintesis. Nah, ini juga proses fotosintesisnya tidak berjalan ya apabila tidak ada karbon dioksida atau CO2. Nah, mengapa demikian? Karbon dioksida ini merupakan faktor pembatas untuk tumbuhan yang hidup di daerah tropis.
Walau cahaya melimpah dan suhu optimum, tumbuhan tidak melakukan fotosintesis jika tidak tersedia CO2 atau karbon dioksida. Kemudian di sini ada sinar matahari ya. Tadi sinar matahari kan sudah ya. Apabila tidak ada sinar matahari, coba kita lihat. Nah, jika tidak ada sinar matahari juga tidak berjalan ya proses fotosintesisnya. Kemudian kita klik lagi. Nah, kita coba suhu. Di sini suhu. Sebentar. Suhu di sini jika suhunya lebih dari 3,5 derajat Celcius ini juga tidak berjalan ya proses fotosintesisnya. Kemudian jika kita masukkan ke suhu normal, nah normal itu bisa. Kemudian jika suhunya terlalu rendah juga tidak bisa berjalan proses fotosintesisnya. Nah, optimumnya untuk terjadi fotosintesis ini membutuhkan suhu dari 10 derajat sampai dengan 35 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini kita klik lagi, ada nitrogen ya. Nitrogen ini yang warna Tosca ini yang warna Tosca. Nitrogen berperan penting dalam pembentukan hijau daun dan berguna sekali dalam proses fotosintesis. Nah, makanya juga pupuk itu biasanya mengandung nitrogen ya, karena berguna untuk tumbuhan itu sendiri. Kemudian oksigen. Oksigen merupakan hasil fotosintesis yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Nah, oksigen seperti manusia itu kan membutuhkan oksigen ya. Kemudian glukosa. Glukosa ini merupakan salah satu hasil utama fotosintesis dari awal bagi respirasi. Bentuk alaminya yaitu deglukosa atau disebut juga dengan dextrosa, terutama pada industri pangan. Baik, kita melanjutkan materi yang tadi ya. Jika sudah mengetahui semua, sudah praktik ya tadi ya. Apabila tidak ada air, kemudian tidak ada karbon dioksida, tidak ada sinar matahari, kemudian jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu bagaimana nanti dalam proses fotosintesis tersebut. Nah, jika sudah mengetahuinya, kita bisa klik ini ya. Bisa klik amati bagian dalam daun. Kita klik. Nah, di sini itu ada gambar anatomi dari daun. Kita lihat satu-satu, kita klik yang ini ya. Nah, di sini itu ada kutikula, yang ini kutikula. Apa sih kutikula? Kutikula tumbuhan adalah lapisan pelindung pada seluruh sistem tajuk bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Tumbuhan herba yang berfungsi untuk memperlambat kehilangan air dari daun, batang, bunga, buah, dan biji. Nah, tanpa lapisan pelindung ini, transpirasi atau hilangnya uap air melalui permukaan tumbuhan pada hampir semua tumbuhan berlangsung sangat cepat, sehingga tumbuhan akan mati. Kemudian di bawahnya itu kita klik juga. Kita klik. Nah, di sini ada epidermis atas. Berfungsi untuk mengurangi penguapan air yang terlalu berlebihan pada daun. Nah, kemudian di bawahnya ini ada kloroplas ya. Fungsi kloroplas ini adalah sebagai organ sel tempat terjadinya proses dan reaksi kimia pada proses fotosintesis. Nah, satu sel daun ini mempunyai 40 sampai dengan 50 kloroplas. Banyak sekali ya. Nah, keberadaan kloroplas ini tidak
pada semua bagian tanaman, hanya terbatas pada sel batang yang masih muda, buah yang belum matang, dan sel daun. Oke, kita klik bagian lainnya. Nah, di sini ada sel penjaga. Sel penjaga adalah sel-sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsi yang dapat mengatur besarnya lubang-lubang yang berada di antaranya. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Ke atas ini merupakan gambar silem ya. Di sini gambar silem ada di atas ini. Silem atau pembuluh kayu ini berfungsi menyalurkan zat bahan fotosintesis dari akar ke daun, ya. Nah, silem ini merupakan saluran utama bagi transportasi air beserta semua substansi yang terlarut di dalamnya dari akar menuju bagian tumbuhan yang lainnya, terutama pada daun. Kayu dibentuk terutama dari kumpulan pembuluh kayu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada flum ya. Di bawah silem ini ada flum. Flum atau pembuluh tapis adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan berbagai metabolit lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya seperti batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi. Proses transport ini disebut sebagai translokasi. Daun merupakan sumber fotosintat atau source ya, sedangkan organ lain menjadi penampungnya atau sink. Arah pergerakan zat dalam pembuluh tapis berlawanan dengan pembuluh kayu. Kemudian kita lanjut ke bawahnya, ini ada epidermis bawah. Epidermis bawah berfungsi untuk mengatur, menutup dan membukanya stomata serta mengendalikan pertukaran gas. Nah, jadi ini fungsinya itu selaras sama ini ya. Nah, apa sih ini? Nah, ini itu kita klik merupakan stomata. Nah, jika satu, ini kan ada dua nih, ada dua. Nah, satu ini adalah stoma. Stoma ini bentuk tunggal dari stomata. Nah, jika kita analisis atau kita melihat gambar ini dua berarti stomata, kemudian jika satu saja berarti stoma. Nah, stomata ini berfungsi sebagai organ respirasi. Kemudian stoma mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis. Stoma juga mengeluarkan O2 ya, oksigen, sebagai hasil dari fotosintesis. Nah, stoma ini ibaratnya hidung bagi manusia, akan tetapi stoma mengambil CO2 dan mengeluarkan O2. Jadi berkebalikan dengan makhluk hidup ya, seperti manusia. Nah, jika manusia itu mengambil oksigen atau O2 dan mengeluarkan CO2. Nah, selain itu, stoma pada tumbuhan tingkat tinggi juga menggunakan lentisel untuk bernafas. Oke, kita sudah semuanya ya, sudah mengetahui bagian-bagian dari anatomi daun dalam yang berperan dalam proses fotosintesis. Kita bisa kembali ke tampilan utama. Nah, seperti itu. Cukup sekian virtual lab kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.